Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Indri Rahmawati Sulaiman di sini dengan nomor induk mahasiswa 2011300010. Pada video dan kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali tentang materi 2 minggu lalu yang saya sudah pelajari dan saya sudah pahami, yaitu tentang aria, riba, dan khiyar. Tanpa berbasa-basi, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu aria. Aria menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah adalah memberikan pinjaman kepemilikan suatu barang kepada orang lain untuk dimanfaatkan, tetapi tanpa adanya imbalan. Rukun aria sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang meminjamkan atau disebut dengan mu'ir. Yang kedua, pinjaman yang disebut dengan musta'ir. Tentunya dalam pinjam-meminjam harus ada objek serta barangnya dong. Nah, disebut dengan mu'ar. Dan yang terakhir ada silgat. Siapa sih yang nggak tahu silgat? Silgat adalah ijab dan qabul atau serah terima. Kalau kita membahas tentang aria, pasti kita nggak jauh beda akan membahas tentang ijarah dan qard. Padahal ketiga hal tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama, aria ialah pinjaman suatu barang kepada orang lain di mana hal tersebut menimbulkan rasa tolong-menolong tetapi tidak ada imbalan. Yang kedua ada ijarah, ialah sewa. Kalau kita ngomongin sewa, pasti kita akan mengambil manfaatnya dong, serta mendapatkan imbalan biaya sesuai dengan kesepakatan sewa yang telah dimiliki. Dan yang terakhir ada qard. Padahal qard jauh berbeda dengan ijarah dan aria. Qard adalah hutang. Kalau kita ngomongin hutang, pasti kita harus membayar sesuai dengan apa yang kita hutangkan kepada orang tersebut. Pada materi yang kedua, saya akan membahas tentang riba. Kalau kita ngomongin riba, pasti nggak jauh dari bank konvensional. Tunggu dulu, kita harus cari tahu dulu apa itu riba. Riba menurut bahasa adalah bertambah atau berkembang. Sedangkan menurut istilah adalah sistem tukar-menukar yang terjadi ketika transaksi, tetapi hal tersebut dilakukan secara batil atau tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Sedangkan para ahli ulama fikih menyebutkan riba adalah sistem pertukaran yang nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam timbangan syariat ketika melakukan transaksi dengan menabuhkan salah satu atau keduanya. Hukum riba sendiri ialah haram. Hal tersebut berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ahalallahu al-bai'a wa haramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah jelas bahwa riba itu haram. Riba sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada riba nasi'ah, yaitu penundaan. Yang kedua ada riba fadl, penambahan. Yang ketiga ada riba qard. Dan yang keempat ada riba jahiliyah. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengatasi adanya riba? Yang pertama, mengubah riba menjadi akad kredit. Yang kedua, mengubah riba menjadi akad bagi hasil. Yang ketiga, mengubah riba menjadi gadai. Dan yang terakhir, mengubah riba menjadi sedekah. Nah, kita sudah berada pada materi yang terakhir, yaitu materi ketiga tentang khiyar. Khiyar menurut bahasa ialah pilihan, yaitu pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi akad jual beli dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan antara dua pihak atau lebih agar tidak ada rasa menyesal setelah terjadinya akad. Dasar hukum khiyar sendiri terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Harith, yang artinya dari Abdullah bin Harith ia berkata, saya mendengar Hakim bin Hizam radhiyallahu taala dari Nabi SAW bersabda, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum terpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual dan beli. Dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakannya, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. Selanjutnya macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis, yaitu suatu akad yang dilakukan di tempat yang sama dan mereka belum terpisah. Yang kedua ada khiyar syarat, di mana akad jual beli yang telah dilakukan persyaratan atau perjanjian sebelumnya. Yang ketiga ada khiyar aib, yaitu pembeli boleh melanjutkan atau membatalkan akad tersebut karena sudah mengetahui cacat dari barang tersebut. Yang keempat ada khiyar ru'yah, di mana pembeli boleh menyatakan, membatalkan atau melanjutkan akad tersebut karena belum mengetahui objek barang secara jelas dan langsung. Selanjutnya ada khiyar al-washfi, di mana pembeli boleh membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut karena dia sudah mengetahui cacat dari sifat barang tersebut. Yang keenam ada khiyar naqad, dan yang terakhir ada khiyar ta'yin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.